Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karlina, Program Studi Pendidikan Geografi Unit 2 dengan NIM 200405017. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur interior bumi. Pernah nggak sih kalian memikirkan atau bertanya-tanya, apa aja sih yang ada di bawah bumi ini? Sehingga beberapa kejadian seperti gempa bumi yang tiba-tiba saja terjadi tanpa adanya peringatan sama sekali, atau kalian melihat gunung Merapi ketika sedang meletus sehingga terlihat kepulan asap tinggi ke atas dan mengeluarkan lava pijar di puncaknya. Untuk mengetahui hal itu, maka simak penjelasan saya melalui video ini. Bumi ini berbentuk bulat dan berputar pada porosnya. Jika kita mencoba untuk membelahnya, maka terlihatlah lapisan-lapisan bumi di dalamnya, di mana kedalaman dari permukaan sampai ke inti bumi itu sekitar 6.371 km. Dari kedalaman tersebut, terdapat beberapa lapisan. Yang terluar adalah lapisan kerak atau lempeng bumi, kemudian lapisan mantel, dan yang terakhir, lapisan inti bumi. Sekarang kita akan melihat lapisan kerak bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang ditinggali oleh makhluk hidup. Lapisan ini mempunyai dua jenis lempeng. Yang pertama, lempeng benua, di mana titik tertingginya berada di puncak Mount Everest dengan ketinggian 8,8 km. Kemudian lempeng samudra, yang titik terendahnya berada di Palung Mariana dengan kedalaman sekitar 11 km di bawah permukaan laut. Ketebalan dari lempeng ini berkisar 50-70 km. Pergerakan lempeng-lempeng inilah yang menyebabkan terjadinya gempa. Ada 3 jenis pergerakan lempeng. Yang pertama, bila dua lempeng saling menjauh dan membuat magma naik ke atas untuk mengisi gap yang kosong. Lempeng ini disebut dengan lempeng divergen. Dan yang kedua adalah lempeng yang saling bergesekan. Lempeng ini disebut dengan gerakan transform. Dan yang ketiga adalah pergerakan antara lempeng yang saling bertumbukan atau bertabrakan. Lempeng ini disebut dengan lempeng konvergen. Seperti tumbukan antara lempeng samudra. Akibat dari terjadinya tumbukan ini mengakibatkan munculnya pulau baru. Kemudian, tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua yang disebut dengan subduksi. Dan biasanya proses ini membentuk palung dasar laut. Dan yang terakhir, tumbukan antara lempeng benua yang mengakibatkan terbentuknya pegunungan-pegunungan baru. Kemudian, akibat pergerakan lempeng biasanya muncul retakan atau celah-celah kecil yang membuat magma bisa masuk menuju permukaan bumi, sehingga terbentuknya Gunung Merapi. Dan apabila sumbatan-sumbatan yang berada di puncak gunung tidak kuat lagi menahan desakan magma dari bawah, maka terjadilah letusan gunung tersebut. Selanjutnya kita akan melihat lapisan mantel. Mantel adalah lapisan terbesar. Dari segi volume, hampir 84% dari total volume bumi. Ketebalan mantel berkisar 2.900 km. Di mana komposisi kimia di mantel yang paling besar ialah silikon sekitar 44% dan kemudian magnesium sekitar 38% dan besi sekitar 8%. Lapisan mantel itu sendiri mempunyai tekanan sekitar 1390 kbar dan suhu mulai dari sekitar 200 derajat Celcius hingga 4000 derajat Celcius. Sekarang kita masuk ke lapisan inti bumi. Lapisan ini memiliki dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar mempunyai ketebalan sekitar 2200 km, di mana di dalamnya seperti lelehan besi dan nikel yang dicampur, sehingga lapisan ini lebih cair dari lapisan-lapisan yang lain. Dikarenakan mempunyai suhu yang berkisar 4000 derajat Celcius hingga 5500 derajat Celcius. Selanjutnya inti dalam yang merupakan lapisan paling dalam dengan radius 1220 km. Suhu rata-ratanya diperkirakan 5200 derajat Celcius dengan tekanan sekitar 3,6 juta kali tekanan dari permukaan bumi.
Lapisan ini mempunyai ukuran sekitar 70% dari ukuran bulan dan di dalamnya berupa besi dan nikel. Sekian penjelasan dari saya mengenai struktur interior bumi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.